Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Dimulai dari bursa Wall Street, indeks utama Wall Street tumbang pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia Barat. Pelemahan terjadi karena para investor mencerna laporan laba yang mengecewakan dan mengamati perdebatan mengenai paket bantuan dari pemerintah Amerika Serikat terkait pandemi COVID-19. Rabu 29 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 205,49 poin atau 0,77% menjadi 26.379,28. Sedangkan S&P 500 turun 20,97 poin atau 0,65% menjadi 3.218,44. Indeks komposit Nasdaq turun 134,18 poin atau 1,27% ke level 10.402,09. Sebanyak 8 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan sektor material turun sebesar 2,18% menghambat laju indeks. Sedangkan sektor real estate naik 2,05% mengungguli yang lainnya. Di sisi pendapatan, saham 3M turun 4,85% karena pendapatan dan laba yang lebih rendah dari yang diperkirakan untuk kuartal kedua. Perusahaan raksasa makanan cepat saji Amerika Serikat yaitu McDonald's juga melaporkan laba kuartal kedua yang meleset dari ekspektasi. Sahamnya ditutup turun 2,49%. Sementara itu, investor juga mengkhawatirkan perdebatan antara Partai Demokrat dan Republik tentang anggaran stimulus baru untuk menanggulangi wabah COVID-19. Adapun Senat Partai Republik merilis proposal bantuan yang mencakup bantuan untuk orang Amerika yang menganggur, pembayaran langsung lainnya kepada individu hingga $1.200, dan tambahan dana pinjaman usaha kecil program perlindungan paycheck dan juga beberapa program pendanaan lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa beliau tidak mendukung proposal bantuan virus corona yang diajukan oleh Senat Republik senilai $1 triliun secara keseluruhan, meskipun beliau mengindikasikan pembicaraan masih akan berlanjut. Selain itu, pelaku pasar juga menanti hasil rapat kebijakan moneter Federal Reserve mengenai suku bunga Amerika Serikat dan kemungkinan tambahan stimulus moneter yang akan diumumkan pada hari Kamis 30 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, harga emas telah melambung 28% sepanjang tahun ini, menandai pergeseran dari sebelum pandemi. Emas harus bersaing dengan safe haven lainnya seperti dolar, terutama di tengah-tengah ketegangan antara China dengan Amerika Serikat yang membatasi aliran masuk ke dalam emas. Emas yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, dengan para analis juga menunjuk aliran besar-besaran ke dalam dana-dana yang diperdagangkan di bursa ETF berbasis emas sebagai pendorong di balik rally. Analis di Goldman Sachs juga menaikkan target harga 12 bulan untuk emas menjadi $2.300 per troy ounce dengan target jangka pendek di 2.100 dan kemudian 2.300 dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Sedangkan harga minyak global juga turun pada akhir perdagangan Selasa 28 Juli setelah menguat sehari sebelumnya. Pelemahan terjadi ketika anggota Parlemen Amerika Serikat bersiap untuk berdebat mengenai paket stimulus ekonomi. Faktor ini juga didukung karena investor khawatir tentang kenaikan kasus virus corona di seluruh dunia. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September turun 19 sen atau 0,4% menjadi menetap di $43,22 Amerika Serikat per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 56 sen atau 1,4% menjadi ditutup di $41,4 Amerika Serikat per barrel. Brent masih di jalur untuk kenaikan bulanan keempat dan minyak mentah Amerika Serikat diperkirakan akan naik untuk bulan ketiga. Ada kekhawatiran dengan stimulus dari Washington yang sangat penting untuk minyak dan untuk mendukung permintaan, terutama untuk bahan bakar minyak. Semakin lama pembicaraan berlangsung akan semakin membebani sentimen pasar juga negatif untuk harga. Kepercayaan konsumen Amerika Serikat melemah pada bulan Juli di tengah maraknya infeksi COVID-19 di seluruh negara. Kasus di seluruh dunia telah meningkat menjadi sekitar 16,57 juta orang. Investor sedang menunggu hasil pertemuan panel pengaturan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat pada Selasa 28 Juli dan Rabu 29 Juli. Panel ini diperkirakan akan menegaskan kembali bahwa suku bunga akan tetap mendekati nol untuk tahun-tahun mendatang. Sekian berita seputar indeks, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.